wabarakatuh. Yang jawab salam kula dumaaken mugi-mugi hajatipun dikabulaken kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mugi-mugi sing kathah utangi dilunasi kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kami muliakan, kami hormati segenap para tokoh masyarakat, sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, para pejabat pemerintahan mungkin yang hadir, khususnya kepada Ibu Mita selaku Shahibul Bait dan yang memfasilitasi kita ngaji Rabu hari ini. Mudah-mudahan beliau selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah mempertemukan kita, memberikan kita hidayah, memberikan kita nikmat duduk di tempat mulia ini, sehingga monggo kula lan panjenengan sareng-sareng berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan tidak keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepada Allah setelah panjang umur dan sehat walafiat, Allah mencabut nyawa kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal. Monggo kula lan panjenengan sareng-sareng ngaos kitab nggih. Intinya kitab yang saya baca setiap Rabu selama 7 tahun ini di musola yang kita cintai bersama, itu bukan pulau nasihati panjenengan, tapi ini nasihat juga buat diri saya pribadi. Saya juga menasihati diri saya. Jadi ini kitab insya Allah manfaat buat diri saya pribadi dan panjenengan sedaya. Amin Allahumma. Langsung bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadzakur wa tadhkir wa naf'a wal intifad wal ifada wal istifada wa hatha ala tamassuk bi kitabillah sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalalatal khair wa ibtigha'a wajhillah wa qulubi sawbi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Sab'atun yudhilluhumullahu tahta dhilli arsyihi yawma la yadhilla illa dhilluh. Ada satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan dari baginda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Nabi Muhammad mengatakan ada 7 orang, 7 golongan yang akan diteduhkan di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tiada tempat berteduh, yaitu tidak ada tempat berteduh kecuali arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 golongan ini yang benar-benar dijaga sama Allah Ta'ala, dilindungi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau Nabi Muhammad, yang pertama, imamun adil, imam yang adil. Imam ini bukan hanya tombok kula jenenge imam, boten. Imam ini pemimpin, entah presiden, entah Pak RW, entah Pak RT, atau minimal pemimpin dalam keluarganya. Imam yang adil itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemarin itu kayak contoh kecil ketika ada Pilpres kemarin, orang ribut A, B, C, dan D mungkin. Kita doakan aja ya Allah, mudah-mudahan kita dapat pemimpin yang adil sudah. Pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup. Jadi imam yang adil, orang yang pasti dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala itu seseorang imam yang adil. Karena kan ada imam yang tidak adil, pilih-pilih.
Lek adil, benar-benar salah-salah itu bagus. Itu imam yang adil berarti. Yang pertama itu. Yang nomor dua kata baginda Nabi Muhammad SAW, wasyabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala. Pemuda-pemudi yang giat beribadah. Mulai muda sudah taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah kepada Allah ini jangan nunggu awak dhewe seneng nunggu ae tuwek-tuwek, jangan. Mulai sekarang ini dipupuk anak kita kalau perlu diantarkan ke masjid, diajarkan ke majelis, didengarkan omongan-omongan yang bagus supaya giat ibadah ini. Jadi orang kalau mulai kecil sudah tumbuh ibadah, dia ketika besar gampang. Kalau mulai kecil waduh, nak gak poso gak apa-apa, nah harus poso beduk gak apa-apa. Jangan. Mulai kecil ditarbiyah, umur 7 tahun puasa maghrib. Kalau jangan pakai ancaman, gak puasa maghrib tak sebet ate tiang gawang, waduh mati ya ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulai kecil dibilangi, nak puasa maghrib. Kalau puasa 1 bulan full nanti bapak kasih hadiah. Nah, itu tambah semangat. Nih. Mulai kecil ibadah. Ini ada cerita Masya Allah. Ada salah satu wali bin Auliyaillah, namanya Al-Habib Abu Bakar Al-Idrus Al-Adni. Zaman dulu beliau ini punya abahnya dai besar, ulama besar. Nah ini orang baru keluar dari pesantren. Orang kalau keluar dari pesantren kan kepingin dakwah, izin sama abahnya, bah saya ini kepingin jadi dai, kepingin ngajar ke masyarakat, kepingin jadi apa ini, ngamalkan ilmu saya ke masyarakat. Boleh apa tidak, Pak? Izin sama abahnya. Kata abahnya boleh asalkan dengan satu perkara. Apa? Kamu dari rumah pergi ke pasar, lihat orang yang lebih hina daripada kamu. Kalau kamu sudah nemu orang yang lebih hina daripada kamu, lapor ke abah, baru kamu boleh dakwah. Ngoten bayar? Iya. Berangkat ke pasar lagi. Ketika jalan ke pasar, nemu orang-orang tua dolen gaplek, ini semerat kan, dolen kartu, kalian ngopi, biasanya rokoknya di daerah di kopi, ngoten. Kalau merumah lagu Roma Irama, kan ngoten. Orang-orang main gaplek dan ini di sebelahnya ada azan kumandang sholat. Orang-orang tua ini tapi dengan minum khamr, mabuk, ada azan, tidak sholat di tempatnya sendiri. Terus mabuk, tidak sholat. Ini orang mikir, oh ini orang lebih hina daripada saya berarti. Karena apa? Ketika azan tidak sholat, berarti orang ini lebih hina daripada saya. Wes tak bilang apa saya, ini atau orang-orang tua yang lebih hina daripada saya. Ketika perjalanan pulang mau sampai rumah ini, oh iya, siapa tahu orang-orang ini nanti ibadah. Mungkin ketika azan tidak sholat, walaupun sebaik-baik ibadah itu afdhalul a'mal, sahabat tanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ma hiya afdhalul a'mal? Amalan apa yang paling sempurna ya Rasulullah? Nabi Muhammad mengatakan, afdhalul amal ya sholatu ala waktiha, sholat waktu ke waktu. Mungkin mereka ini masa tuanya seperti ini, mabuk dan sebagainya. Siapa tahu dia mudanya dulu seperti saya. Mungkin ibadahnya dulu waktu muda luar biasa, tapi ketika tua hidayah dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu tidak sholat. Saya takut apa jangan-jangan saya ketika tua jadi seperti mereka. Oh berarti orang-orang ini tidak lebih hina daripada saya, mungkin lebih mulia daripada saya. Tidak jadi lapor katanya. Atau mungkin dia punya husnuzon, mungkin setelah ini mereka sholat, tidak ada yang tahu. Akhirnya jalan lagi. Ketika jalan, ada beberapa anak kecil yang nyentak ibunya. Nih, ambil kurang ajar anak-anak kecil. Bu, waduh, kan itu orang paketan, aku tadi main Mobile Legends, tonton ini. Ibunya nangis. Akhirnya orang si dai ini mikir, oh ini anak-anak kecil lebih hina daripada saya ini. Soalnya durhaka sama ibunya. Wes tak lapor ke abah saya. Ketika mau pulang ilen uyo, jangan-jangan kecilku dulu seperti itu. Siapa tahu anak-anak ini nanti besar tobat jadi orang luar biasa. Wes saya lebih hina begitu. Jalan lagi.
Ketika jalan ngapunten ketemu segawon hadirin, semerap segawon hadirin. Kalau bahasa beritanya itu dog kan? Seekor anjing, ketemu seekor anjing di jalan, cidain. Wis fix, ini ngapunten, anjing ini lebih hina daripada saya. Dia ini najis, yang bersumber dari dia najis, wis lebih hina daripada saya. Saya tak pulangnya wis. Sekarang saya bilang saya yang lebih hina daripada saya, seekor anjing. Saya manusia dikasih akal, saya suci, saya bisa lebih dari malaikat kalau saya bisa menundukkan hawa nafsu saya. Pulang dia, ketika pulang dia mikir, oh iya ya, anjing ini, seekor anjing ini nanti di yaumil kiamat tidak ada hisab, gak dihisab dia, gak ditanyai man rabbuka wa man nabiyuka, tidak ditanya seperti itu, dan dia tidak ada siksa bagi dia. Sedangkan saya manusia mungkin bisa disiksa sama Allah Ta'ala. Wis fix, saya akan bilang kabar saya, orang yang lebih hina, orang yang paling hina semenjak saya dari sini ke pasar adalah saya sendiri. Lapor minyak Pak. Assalamualaikum Pak. Iya, gimana? Sudah nemu orang yang lebih hina daripada kamu Pak? Wis saya tidak jadi ustaz, tidak jadi pendakwa, tidak jadi kadis. Ternyata orang paling hina itu saya Pak. Apa kata-katanya? Mulai sekarang kamu bisa dakwah. Mulai sekarang kamu bisa mengajar orang. Karena kamu tidak mandang tinggi kepada diri kamu sendiri. Paham ya? Jadi yaitu berhasil. Siapakah orang yang paling beruntung itu? Orang yang bisa menundukkan hawa nafsunya. Orang yang bisa menurunkan egonya. Ngerti gitu? Jadi sudah bisa mengajar. Ketika Allah Ta'ala menciptakan nafsu itu hadirin, Allah Ta'ala menciptakan hawa nafsu, jebret, ditanyai sama Allah Ta'ala, man anta wa man ana, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa engkau, siapa saya, kata Allah. Kata nafsu, engkau ya saya ya Allah. Engkau ya engkau, saya. Jebret disiksa sama Allah Ta'ala, dihidupkan lagi nafsu ini. Nafsu yang ada pada diri kita. Jebret. Man anta, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa kamu ini? Lalu kata nafsu, engkau saya ya Allah. Disiksa lagi sama Allah Ta'ala sampai 3 kali. Lalu man anta wa man ana. Ya Allah, anta Rabbi wa ana abdu. Engkau ini Tuhanku, sedangkan saya ini hambamu ya Allah yang engkau ciptakan. Jadi memang bunuh hawa nafsu itu gampang-gampang sulit hadirin. Gampang-gampang sulit. Ada seorang ulama di Malang, seorang kiai luar biasa. Beliau ini cara mujahadah nafsunya. Orang itu kadang tirakatan, bunuh nafsu dengan cara tirakat, puasa 40 hari. Ada yang dengan cara mujahadah, lain-lainnya. Ada seorang kiai di Malang ini cara bunuh nafsunya itu sekali. Apa? Ketika nafsunya ngejak ngopi. Biasanya ngopi kali rokan surya lah enak apa tadi? Kok ngerti di foto apa tadi? Lama saudara Muhammad. Ketika nafsunya ngejak minum kopi, beliau ganti minum susu. Angel. Ketika nafsunya ngejak tidur, beliau bangun sholat tahajud. Ngejak tidur nafsunya. Ketika nafsunya ngejak makan pecel, waduh makan pecel enak ini diganti makan rawon. Ini angel Pak. Jadi nafsunya itu tidak dituruti. Oh, kepingin ini, oh gak iso. Jadi cara melawan nafsunya seperti itu. Dan kulo lan panjenengan apalagi saya sulit sekali itu. Kulo pengen pecel nggih, macel kulo iki. Sulit sekali nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi ya orang, makanya dikatakan orang, jika seseorang itu bisa melawan hawa nafsunya, bisa membunuh hawa nafsunya, dia lebih afdol daripada malaikat. Lebih utama daripada malaikat. Tapi ngapunten, jika seseorang kalah sama hawa nafsunya, ngapunten sampai dikatakan di Ihya Ulumuddin, dia lebih buruk daripada hewan. Dikuasai amarahnya, nafsunya, dikuasai dengan egonya yang tinggi. Sedangkan orang yang bisa menahan nafsunya, dia bisa lebih afdol daripada malaikat. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang nomor 2. Yang nomor pertama tadi imam yang adil. Yang nomor 2 pemuda-pemudi yang taat beribadah. Yang nomor 3 kata Nabi Muhammad SAW, yaitu warajulun zakarallahu khalian fafadat ainahu dam'an
min khasyatillahi ta'ala. Nah ini nomor 3 ini sulit kalau kita nemukan zaman sekarang ya, yaitu orang yang suka berzikir kepada Allah di waktu dan tempat yang sunyi, kadang menyendiri. Kalau bahasa Inggrisnya bertopo, di tempat yang suci, kemudian air matanya mengalir, nangis karena takut kepada Allah, takut murmur di tempat sendiri. Kadang ya itu, kalau kita mau mengenali diri kita, kita lihat kita di tempat sepi, kata orang kanan kiri, tidak ada siapapun. Nah itu kita bisa tahu diri kita sejatinya itu siapa. Ini orang yang bakal dilindungi sama Allah, orang yang murmur ke tempat sunyi, nangis iling kepada Allah. Bukan nangis karena iling membayar BRI dan sebagainya. Nangis karena iling kepada Allah, takut kepada Allah. Itu ya, dosane awak dhewe iki akeh. Iya ya, belum bisa maksimal ibadah. Nangis. Kalau kula lan panjenengan nangisnya mungkin beda nih. Mungkin karena cicilan, mandek dan sebagainya. Ini kalau orang yang dilindungi sama Allah Ta'ala, orang yang nyari tempat sepilan, dia menangis. Ini yang nomor 3. Yang nomor 4 kata baginda Nabi Muhammad SAW, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid idza kharaja hatta ya'udu ilaihi. Waduh, ini luar biasa ya. Yang nomor 4 yaitu orang yang hatinya senantiasa teringat kepada masjid. Ketika keluar, hingga dia kembali lagi ke masjid. Kalau masuk masjid itu bawaannya, ya Allah kangen masjid ini, ya Allah kepingin ibadah di masjid ini. Kalau anak-anak muda sekarang sulit hadirin, ya Allah kepingin yang Malang Plaza, yang Matos dan sebagainya. Hatinya terikat dengan mall dan sebagainya. Sedangkan orang yang dilindungi sama Allah, orang yang hatinya terikat sama masjid, masuk masjid senang, pas keluar masjid berharap nanti masuk masjid ini lagi. Nah ini orang-orang mukmin sejatinya seperti itu. Tapi kalau orang munafik, ngapunten, naudzubillah, masuk masjid itu sumpah kayak kepinginnya tidak boleh. Insya Allah tidak ada yang seperti itu di sini nih. Jadi kepingin masuk masjid, setelah masuk masjid, aduh kok kamari-mari. Nah, saya masuk Jumatan, betul. Khotibnya dowo nih, posisi ngantuk hadirin. Kapan mari ini gitu. Jadi orang yang hatinya terikat dengan masjid itu orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 5 yaitu orang-orang yang suka bersedekah, kemudian dia merahasiakannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Sedekah. Nah, sedekah sir ini yang sulit. Kadang-kadang kita sedekah di depan media. Aku kok ngekei iki syutingan yo. Editor cek no ketok glowing ngoten. Lan kata lagi sekarang. Kalau orang-orang sodako itu sir, jadi ngasih tidak ada orang tahu. Bahkan itu cuma peribahasa saja. Orang tangan kiri tidak perlu tahu itu. Maksudnya sodako jangan ada yang tahu. Kecuali kalau sodakonya itu tarbiyah. Tarbiyah itu apa? Jadi sodako misal di depan pandangan orang-orang al-meditu wal cereu ini, orang-orang medit. Kalau kita lihatnya dakwah, saya sodako di masjid supaya orang-orang ini hatinya tergerak sodako juga. Nah itu tidak apa-apa, bukan riak itu didik namanya, tarbiyah. Tapi kalau orang sodako sir, makanya saya dikatakan sodako tusir tudfi'u ghadabarok. Ketika panjenengan sodako singit-singit itu mencegah murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sodako subuh hadirin. Terus aku ini kasih sodako dan masjid loh, aku subuh ibadah sodako. Nyemplungi masjid 1000 misalnya, tapi niatnya Masya Allah nih. Itu bagus mencegah murkanya Allah daripada tidak sama sekali. Kalau tidak bisa sodako dengan materi kita, sodako yang paling bagus apa? Senyuman kepada saudara kita. Senyum itu sodako. Ojo tak nongol senyum-senyum dewe dari ini. Ini berat ini nanti dimasukkan porong nanti, porong buyu-buyu dewe ini. Sodako yang paling ya ini, sodako paling ringan itu senyum kepada saudara. Nggih, apa kabar Mas? Di Quran itu dikatakan, nggih. Di Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Perkataan yang baik, perkataan yang lemah lembut dan kasih sayang,
itu lebih baik daripada sodako yang dibarengi sama sifat sombong. Kadang kan ada orang minta kita kasih terus dinasihati, mangkane kerja apa kuwi. Biasanya saya ngomong rada lemu ya hadirin. Kerja, kan gak kerja. Nah ini orangnya sakit hati, tapi kita sodako orangnya sakit hati. Nah ini dilarang sama Allah Ta'ala. Kalau sudah niat kelakar ngasih sudah. Nih, sudah bismillah. Tapi orang kalau mau sodako itu kadang sulit. Kadang ada aja yang menghalangi. Ada salah satu di kitab Nawadir diceritakan, ada seorang kiai bilang, kalau sodako itu cobaannya akan dihalangi oleh 70.000 setan. Nih, orang kalau mau sodako itu yang menghalangi 70.000 setan. Kadang ngekei, waduh, dikira motor ini. Kadang pas Jumatan di motor 2.000 sama 20.000 ini podo hadirin warnanya ini. Warnanya sama. Kadang kalau yang sudah masuk 20.000 getun hadirin, waduh kok ikut sing mlebu. Dibuka mana kok tak aman ini. Ini 20.000. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada satu kiai bilang, kalau orang mau sodako itu dihalangi oleh 70.000 setan. Ini orang membuktikan, Pak Kiai, 70.000 setan bakal saya hadap, saya lawan Pak Kiai, saya bakal sodako. Tak takut saya sama 70.000 setan. Ngoten nggih, mungkin. Bismillah wis, pulang ini orang, ngambil uang di lemari. Ketika pulang, ngambil uang di lemari, sudah ngambil uang 70.000 setan lewat mati kabeh. Kiai tak bukti nol. Setelah ngambil uang hadirin, istrinya ketemu nih. Bojone sing wedok. Dulu. Mas, apa itu Mas? Uang buat apa itu? Anu mama, anu mama, ini mau sodako mama. Dah ada sodako-sodakoan. Mangan gorong iso, cicilan gorong bayar, anak sekolah gorong kiriman, gak ada. Lebok mana duit? Iya mama, waduh, buat dia bojone hadirin dia. Suami takut istri suami soleha ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika itu datang ke Kiai, Pak Kiai, gimana? 70.000 setan sudah mati semua. Iya Pak Kiai, 70.000 setan mati Pak Kiai. Tapi ibunya setan Pak Kiai yang mengatakan. Bok-bok aneh Pak Kiai, waduh dialangi saya ini sebenarnya. Ya itu orang mau sodako ini berat banyak. Apalagi yang suami istri kalau romannya sama itu enak. Kadang ada suaminya yang roman, istrinya yang perhitungan. Ada yang istrinya roman, suaminya perhitungan. Ada. Gitu. Sebagaimana ada Anjib ini, ada kitab Nawadir itu cerita-cerita luar biasa. Ada kitab Nawadir. Ada seorang suami istri, istrinya solehah seneng sodako. Hobinya sodako, seneng ngasih orang. Tapi kalau istrinya sodako, suaminya ngamuk. Suatu ketika di malam hari ada orang compang-camping datang ke rumahnya. Pak, belum makan Pak, belum makan 3 bulan Pak, waduh belum makan 3 bulan mati ya ini, bocor itu berarti. Belum makan Pak, tolong Pak. Karena lihat itu istrinya keluar rumah, ngasih beras, mau ngasih makanan sama telur. Apa jawaban suaminya? Balik, nggak usah ngasih orang, sudah. Biar dia kelaparan, kasihan, sudah no. Kenapa dulunya tidak mau kerja dan sebagainya, terus kadang kayak ini. Istrinya masuk kamar nangis tadi. Ya Allah, kok dulu ya duduk ini ya. Biar ya apa ini duduk ini kok iso. Akhirnya lama-kelamaan dengan seperti itu bercerailah orang tua ini. Cerai ini. Setelah perceraian si istri ini diminta sama orang lelaki ini. Ganteng ngoten iki. Ganteng soge lemu kan kocok-kocokan hadirin. Itu bawa hadirin. Bersama saudara Muhammad. Datang akhirnya. Minta si perempuan ini menikah. Akhirnya menikah. Setelah menikah, kejadiannya sama. Si suami ini baik, seneng sodako juga. Akhirnya malam-malam ada orang minta-minta. Assalamualaikum Mbak. Makan Pak, belum makan Pak, 4 bulan Pak. 4 bulan lebih tua gitu. Akhirnya istrinya keluar, nangis tapi istrinya.
istrinya nangis masuk kamar. Si suaminya ngasih makanan, ngasih uang, dikei iPhone 15 sebetulnya kan. Ya sugi, ya gelem aku kaya ngono. Enggak ada. Akhirnya selesai pulang. Suaminya tanya kepada istrinya, "Dek, apa nangis dek sampean, Dek?" "Pak, tahukah tahu siapakah lelaki yang minta-minta tadi itu, Pak? Itu mantan suami saya, Pak." Masih mungkin ada tumbuh cinta atau bagaimana gitu ya. Tapi maksudnya kasihan gitu, karena dulunya medit, dicoba sama Allah Ta'ala seperti itu. Nangis dia. Suaminya ketawa, ngabur dulu. Sama gak apa-apa Pak, ngomong-ngomong guyu Pak. Loh enggak Dek, tahukah kau Dek, malam-malam dulu yang minta makan ke sini itu adalah saya. Saya dulu miskin, Allah Ta'ala ngangkat derajat saya. Gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki kehidupan ini cerita film tersanjung dari ini. Nggak, tapi ya seperti itulah. Maksudnya hikmahnya apa? Ketika kita keadaan ada, ketika kita keadaan punya itu ujian dari Allah. Mau tidak berbagi, mau tidak ngasih orang. Ketika tidak ada juga ujian, ujian dari Allah Ta'ala. Jadi jangan anggap orang kaya itu tidak ada ujiannya, ya ujiannya itu, kekayaannya itu ujiannya. Bisa nggak dia bantu? Bisa nggak dia berbagi? Walaupun dihalangi 70.000 setan. Kalau bisa melawan, waduh luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Kata baginda Nabi, khairu sodaqah indal faqr. Sebaik-baik sodaqah itu ketika keadaan kecepit, keadaan mepet, sodaqah itu luar biasa. Uang tinggal 10.000, uang ada 10.000, ada orang belum makan. Kita sudah makan, tapi uang kita sudah tinggal 10.000. Ini keadaan mepet, tapi kalau kita bisa ngasih orang lain yang membutuhkan, padahal kita bisa ngasih membutuhkan, itu sebaik-baik sodaqah kata baginda Nabi. Jangan anggap ada orang yang harganya miliaran cuma sodaqah 1 juta, 2 juta, 3 juta. Itu tidak ada apa-apanya sama orang yang seperti ini. Karena matematika kita sama Allah beda. Kita punya uang 10.000, kita kasih 5.000. Allah Ta'ala nantinya bukan 5.000, bisa nanti 5 miliar. Bisa, matematika Allah beda. Penting niat kita, penting hati kita itu seperti apa. Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor 5 seperti itu. Nomor 6 kata baginda Nabi Muhammad, wa rajulani tahabba billah fajtama'a ala dzalika faftaraqa alaihi. Kata baginda Nabi, orang yang nomor 6 yang bakal dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Kemudian mereka berkumpul dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Perpisahnya juga karena Allah. Jadi bertemu karena Allah, bermajelis karena Allah. Jangan anggap dengan sudah pacaran 5 tahun, saya bertemu karena Allah. Pacarannya 5 tahun ya, ini bujuk ini berarti ini. Kalau suka, nah ini resep ini. Buat mungkin yang belum menikah, ada yang belum menikah di sini. Itu mbak-mbak perempuan kenapa ngacung? Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi orang kalau mau menikah itu syaratnya 2, yang harus diketahui 2. Yang pertama ta'aruf, mengetahui pasangan kita. Beb, saya sudah ta'aruf 10 tahun. Tidak ta'aruf pacaran nih, hadirin. Ta'aruf, mengerti. Maksudnya ini pribadinya seperti apa ya. Terus bagaimana fisiknya gimana. Itu ta'aruf, mengerti agamanya bagaimana. Itu ta'aruf. Kalau sudah cocok, bismillah. Lanjut. Yang nomor 2, istikharah. Orang kalau mau menikah atau apapun itu istikharah. Tidak bakal celaka orang yang istikharah. Bukan hanya perkara menikah, mau kerja, mau buka warung hari apa, mau masukkan anak ke pesantren hari apa, itu di istikharah bagus. Orang mau keluar mungkin mau bepergian jauh, istikharah. Ya Allah, jika saya nanti bepergian ini aman tidak buat saya? Istikharah itu tidak apa-apa. Sholat istikharah. Maka kata baginda Nabi, tidak bakal celaka orang yang istikharah, tidak bakal menyesal orang yang istikharah. Jadi kalau menikah pun juga seperti itu. Pertama ta'aruf, yang kedua istikharah. 2 perkara ini dipegang. Setelah itu bismillah, tawakal Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang nomor 6 yaitu orang yang
mencintai karena Allah, berpisah juga karena Allah. Oh, orang ini tak cintai karena ibadahnya luar biasa, karena Allah kan berarti. Oh, orang ini tak cintai karena sholawatannya luar biasa, berarti karena Allah. Berpisah pun karena Allah. Oh, ini orang tak tinggal karena orang ini mungkin pelaku maksiat besar. Karena Allah juga, waktu aku timbang konjuan sampai hari ini, nanti saya terpakai mending enggak wis, enggak apa-apa. Jangan, oh ini koncoku ini kaya raya saldonya 50 juta, tak cintai karena Allah, bukan karena Allah itu. Karena kesultanannya yang tadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang nomor 7 kata baginda Nabi Muhammad SAW, wa rajulun da'athum ra'atun zata jamalin ila nafsiha fa aba wa qala inni akhafu Allah taala. Nggih, lelaki yang ingin digoda oleh wanita. Nggih, sebagaimana contoh yang pernah saya jelaskan Nabi Yusuf. Nggih. Nabi Yusuf itu nabi yang wajahnya ganteng luar biasa. Gantengnya Nabi Yusuf itu tidak tahu seperti apa. Cuma perbedaan gantengnya Nabi Yusuf sama baginda kita Nabi Muhammad SAW. Gantengnya Nabi Yusuf itu ada fitnah di zamannya. Sampai perempuan ngiris tangannya dewi, saking gak fokus loh ngantengnya. Atau bayangno sopo lho, saya kira Nabi Yusuf ya tak ono ade. Mas yo sopo sedih ikatan cinta itu Aldebaran lewat sudah ini. Oh mana sih ngomong ini? Lain, Nabi Yusuf itu gantengnya luar biasa. Tidak lemung ini hadirin. Ganteng Nabi Yusuf itu waktu bercahaya wajahnya. Tapi gantengnya Nabi Yusuf itu membuat fitnah. Maksudnya ketika Nabi Yusuf ini remaja, kan Nabi Yusuf ini dilempar sama saudara-saudaranya ke sumur. Karena saudara-saudaranya iri kepada Nabi Yusuf. Ayahnya lebih cinta Nabi Yusuf daripada saudara-saudaranya. Bapak ini timbang perhatian ini Yusuf, tok Yusuf kita singkirkan aja. Akhirnya saudara-saudaranya inisiatif dilempar ke sumur. Singkat cerita, diselamatkan oleh Amir Mesir waktu itu, pemerintahan Mesir yang suaminya, yang istrinya bernama Zulaikha, Siti Zulaikha. Dibawalah ke Mesir Nabi Yusuf, dijadikan budaknya waktu itu. Tapi budak ini tidak pantas ganteng, ganteng putih, waduh. Ojo takut skincare ya, Pak. Tidak ada krim geduk malam, tidak ada nih. Krim glowing tidak ada zaman itu. Setelah itu si Zulaikha ini cinta sama Nabi Yusuf. Bukan cinta sebagai budak lagi, bukan cinta karena Allah, tapi cinta nafsunya luar biasa. Ganteng ini waktu kepincut akhirnya Zulaikha bisa ke rumah. Iki kan biasanya yang nakal itu si lelaki, Pak. Ini ibu-ibunya. Zulaikha ini kepingin macam-macam sama Nabi Yusuf. Terus gak kuat dengan ganteng, luar biasa. Akhirnya ketika suaminya pergi, Zulaikha ini kepingin ngajak main-main Nabi Yusuf. Paham main-main nih, dan kalau perinci pun kan bahaya ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah itu Nabi Yusuf pun lari. Ketika lari, Nabi Yusuf sudah diperangkap Zulaikha, suaminya datang. Ketika suaminya datang, Zulaikha merobek bajunya, lalu memfitnah Nabi Yusuf. Ini Yusuf mau memperkosa saya. Lalu Nabi Yusuf dikejar. Apa jawaban Nabi Yusuf? Ya si jenuh ahabbu ilayya. Sesungguhnya berdarah ini lebih saya suka ya Allah daripada godaan wanita-wanita ini. Waduh. Ini misal nih bapak-bapak dikai ujian ganteng buat Nabi Yusuf. Kira-kira lebih cinta penjara apa godaan perempuan-perempuan itu bapak-bapak ini? Berat jawabnya. Termasuk si megang ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Yusuf berdoa seperti itu. Akhirnya tersebar fitnah di Mesir. Wah, Perdana Menteri wanita Zulaikha kepingin dengan Nabi Yusuf budaknya, kepingin bermesra-mesra sama budaknya. Zulaikha tidak bisa angkat. Perempuan-perempuan yang ngegosip ini. Bukan jadi kok ibu-ibu seneng ngegosip ini. Oleh zaman Nabi Yusuf loh ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Wes daripada orang-orang ini banyak omong dan terasa di kanan kiri, tak undang ke istana semua. Diundang mereka ibu-ibu sosialita ini ke ke Mesir, sudah diundang semua.
Setelah diundang semua, Zulaikha menyediai satu buah pisau sama piring buat buah-buahnya. Dan ada 2 buah dulu ditaruh di menurut tafsir Jalalain, ada 2 buah yang ditaruh di atas piring itu. Ketika itu Zulaikha menyuruh Nabi Yusuf keluar mengantarkan buah-buahan yang lain. Ketika Nabi Yusuf keluar, hadirin, Masya Allah, jenenge emak-emak ini hadirin ya. Ya Allah, sampai nggak sadar ngirisi tangannya. Ini bukan cerita azab sinetron Indosiar loh. Dicormolan orang meninggal loh, bodoh loh. Ini cerita asli di Quran yang harus kita imani, kita percayai. Ketika mereka melihat kegantengan Nabi Yusuf, mereka mengiris berincinya sendiri sampai diriwayat ada yang meninggal karena pendaratan. Mereka mengatakan apa di Quran? Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza huwa illa malakun karim. Mereka orang-orang perempuan ini, ya Allah, ini manusia malaikat ini. Gantengnya luar biasa. Gantengnya luar biasa. Lalu mereka tak sadar ngirisi tangan mereka. Apa jawaban Zulaikha? Kalian cuma melihat Yusuf ini 2 menit. Wes iso temek dan lewat ini. Bayangno aku sak oma beda Pak, ngoten. Zulaikha ngomong ngoten. Aku ini serumah dengan dia. Kuat gak jadi aku? Santainya ngirisi jari, Pak. Aku ndak ngirisi sekel aku lumayan ngoten nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Saking gantengnya Nabi Yusuf alaihissalam. Baginda Nabi kita Muhammad SAW ganteng wajahnya, indah, tapi tidak buat fitnah seperti itu. Orang yang lihat Nabi langsung jatuh cinta. Sebagaimana sahabat Abu Dzar Al-Ghifari itu masuk Islam itu bukan karena dalil, bukan karena dijelaskan Islam A, B atau C, karena melihat wajah baginda Nabi. Oh, ini wajah bukan bohong, wajah orang jujur. Ini wajahnya, matanya mata orang jujur. Wajah orang yang tidak bakal lihat. Oh, saya percaya saja. Langsung masuk Islam. Berapa banyak puluhan diriwayatkan sahabat itu masuk Islam karena cuma mandang wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi seperti itu. Nih, 7 orang ini yaitu orang-orang yang bakal dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan ada memberikan sedekah atau waktu sedekah sunnah adalah sunnah dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Singkat-singkat Pak, sedekah itu kalau sunnah. Kalau zaman Covid kemarin, Masya Allah, harus ada di YouTube dan Instagram. Lalu sedangkan memberikan sedekah wajib seperti zakat sunnah dilakukan terang-terangan. Panjenengan pas zakat cocok, saku lek zakat fitrah yang singkat-singkat aja kalau ngelu ya ini keliru hari ini. Harus disaksikan, dikasihkan ke masjid, ada yang menyaksikan dengan niat buat keluarga panjenengan. Jadi kalau sunnah memang sedekah sunnah itu singit-singit. Tapi kalau memang posisinya banyak orang terus panjenengan gak sedekah itu keliru. Banyak orang sedekah enggak apa-apa, bagus. Tapi yang sunnah singit-singit memang. Tapi kalau mendidik orang supaya mau sedekah dengan terang-terangan, misal dulu kan tidak ada media nih. Sekarang ada media. Kita mungkin macam di status kita baru sedekah ke orang itu tidak apa-apa. Dengan alasan tujuan supaya orang lain juga mau berbagi dengan sesama, itu tidak apa-apa. Jangan divonis, waduh ini riya ini tidak ada. Gitu. Jangan gampang jadi orang mau vonis. Allahumma sholli ala Muhammad. Memberikan sedekah sunnah yaitu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sedangkan memberikan sedekah wajib seperti zakat sunnah dilakukan secara terang-terangan. Imam Abu Hanifah menyebutkan 7 golongan tersebut dalam bentuk nazam atau syair yang dinazamkan oleh Bahar Takwil sebagai berikut. Ada syairnya, wa qala Nabiyul Mustafa inna sab'atun yudhilluhumullahu al-'azimu bi dhillihi muhibbun afifun nasyun mutasaddiqun wa baqin musallin wal imamu bi adlihi. Ada sampai yang membawakan nazam ini. Nabi Mustafa yaitu Nabi Muhammad telah bersabda tentang 7 golongan. Allah akan melindungi mereka dari cuaca atau naungan yang panas di hari kiamat dengan bayangan ke arusnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang saling mencintai karena Allah. Yang kedua, orang yang pelihara dari perbuatan nafsunya. Yang nomor 3, orang yang penuh semangat dalam beribadah. Yang nomor 4, orang yang gemar bersedekah.
Nomor 5, orang yang suka menangis ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 6, orang yang suka sholat malam atau tahajud. Yang nomor 7, imam yang adil. Jadi kalau panjenengan mau dilindungi sama Allah mulai di dunia sampai akhirat, 7 perkara ini dipegang baik-baik. Oke. 7 perkara ini dipegang baik-baik, insya Allah menjadi bekal kita nanti sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan juga harus prasangka baik itu harus ada, apalagi ke Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai suudzon kepada Allah. Okay? Ada kalau ini bukan dari kitab ya, ada buku namanya Hikmah dari Seberang. Dulu buku ini viral, bagus, banyak hikmah-hikmah. Kata para ulama itu, khudil hikmah walau min fabil baharin. Ambillah pelajaran, ambillah hikmah, walaupun keluar dari seekor binatang sekalipun. Kadang kucing, ngapa seekor kucing itu, ibu seorang kucing itu perhatian ke anak-anaknya luar biasa. Ini betul. Kalau kita amati kucing ini sama anaknya luar biasa. Kita yang manusia aslinya bisa ngambil ibrah dari itu. Kucing ini ada sisi penyayangnya, ada rasa kasih sayangnya. Tidak apa-apa ngambil hikmah dari apapun yang kita lihat, tidak apa-apa. Sebagaimana ini, ada seorang raja. Bukan raja, kalau raja dangdut Roma Irama, Pak. Raja dangdut Bang Haji Roma Irama. Ini ada seorang raja punya seorang penasehat. Zaman dulu itu setiap presiden ada penasehat. Raja punya penasehat. Nah ini seorang raja ini punya penasehat yang suruh mentafsiri semua mimpinya, kejadiannya. Ini raja ini mulai kecil, mulai remaja, penasehatnya ini sudah ada. Raja ini mulai kecil belajar naik kuda, jatuh dari kuda. Ngomong sama ajudannya, sama penasehatnya, Pak, saya jatuh dari kuda. Pertanda apa ini? Pertanda apa saya jatuh dari kuda ini? Kata penasehatnya, Pak, khair insya Allah. Khair insya Allah itu mudah-mudahan baik. Oh iya. Akhirnya raja hari kedua itu sudah besar, sudah menikah, sudah jadi raja, jalan kepleset, jatuh. Tanya kepada penasehatnya ini, Pak, saya ini baru jatuh dari jalan. Kenapa ya? Khair insya Allah. Insya Allah baik. Selanjutnya raja ini mau diserang musuh tapi menang. Ini pertanda apa? Khair insya Allah. Iki raja sesuai mantel ini. Iki kita kok khair insya Allah tak saya jadi. Kalau kata-kata dia tak bohong, tak insya Allah tak khair insya Allah terus. Apa ini? Selanjutnya raja itu berkuda. Sudah mau perang berkuda, tangannya kena luka. Tangannya kena luka, sedangkan raja itu tangan ada beberapa drijinya yang harus diamputasi. Drijinya diamputasi. Ketika diamputasi, tanya kepada penasehatnya ini, Pak, tangan saya diamputasi. Pertanda apa? Khair insya Allah. Khair insya Allah dari luku ini. Wes, dah insya Allah masuk penjara sana. Ini penasehatnya dimasukkan penjara. Ngomongnya khair insya Allah kok. Sampai di pondok belajar khair insya Allah tak biar ini. Raja ngamuk emosi, diamputasi khair insya Allah. Insya Allah baik, tersinggung raja. Masuk penjara, ajudan masuk penjara. Apa jawaban penasihat ini? Khair insya Allah. Kamunya cuma khair insya Allah baik. Masuk penjara. Si penasihatnya masuk penjara. Wes dari penjara, dia tinggal khair insya Allah. Ini obatnya itu apa berikut ya? Bom saya kira tenang. Akhirnya raja ini pergi ke hutan bersama pasukannya. Semua pasukannya tidak berkelana ke hutan, berburu. Ketika berburu, ada seorang raja yang raja ini yaitu apa dengan psikopat itu ya, pemakan hewan itu apa dengan pemakan manusia tahu? Kanibal, suku kanibal. Ada suku kanibal di hutan itu. Raja dan pasukannya dihadang. Berhenti kalian semua adalah kawanan saya. Kami ini suku kanibal pemakan manusia. Ketika itu semua ditawan ini raja dan pasukannya, semua ditawan kecuali raja. Raja suruh pulang. Loh kenapa? Tangannya sampai ini orang lukai. Kalau kita kanibal, pantang bagi kami makan seseorang yang cacat. Nah betul.
Jadi wis ndak tak makan sampai pulang. Raja pulang. Nangis raja. Ternyata ingat omongannya ajudannya ini tadi. Her insya Allah. Ternyata tangan raja teramputasi itu ada hikmah di baliknya. Orang prasangka baik kepada Allah. Jangan suudon. Kalau suudon mudah-mudahan kita sehat walafiat semua insya Allah. Kalau orang suudon kepada Allah dikasih ujian gitu loh, Allah ini opposite kan mau tenang. Ini pangeran ya opposite naik nonton. Itu suudon. Tapi kalau suudon, insya Allah nanti dapat kabar baik sih. Mungkin prosesnya seperti ini terus. Pasti setelah hujan itu ada pelangi. Setelah hujan ada pelangi. Setiap orang yang berpuasa itu pasti berbuka. Saya yakin, insya Allah habis ini insya Allah buka puasa sudah. Maksudnya cobaan-cobaan ini hilang bakal nemu enak. Ini raja ingat omongannya ajudannya ini disuruh keluarkan dari penjara. Dirangkul sama raja. Masya Allah, omongan jenengan ini benar. Ternyata semua itu ada baiknya ya. Apa jawaban ajudannya ini? Khair insya Allah. Ikas nangis kudu ngamuk aja, jadi gak sudah nangis saja. Kenapa kamu kok bilang khair insya Allah? Iya. Saya itu berprasangka baik terus kepada Allah. Saya ngomong khair insya Allah itu kenapa? Karena apa? Kalau saya ada di situ ketika itu, saya juga dimakan sama suku kanibal. Jenengan masuk ke saya ke penjara. Itu juga kebaikan buat saya. Saya sudah tahu itu, makanya saya ngomong khair insya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi apapun yang menimpa kita, bismillah, prasangka baik kepada Allah. Jangan suudzon kepada Allah. Prasangka baik ya Allah. Ini mungkin jalan terbaik, insya Allah bakal dapat jalan yang terbaik. Jangan terus kakak jauh prasangka baik kepada Allah sudah. Ya Allah, duit mari kita kan takut. Ya itu tidak prasangka baik akhirnya itu males namanya. Ya kerja cari uang keliling atau gimana, dicari rezeki itu. Tapi bukan prasangka baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis insyaallah lanjut nanti pertemuan kedua di bulan depan. Mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan panjenengan sedaya tetap istiqomah hari Rebo nggih. Tadi rutinan siapapun ustaznya, siapapun dai-nya yang mengajar di sini, hakikatnya mereka itu menasihati diri mereka sendiri. Dan panjenengan juga tidak ngaji baru. Jadi saling menerima nasihat. Jadi jangan sampai ada yang moro baper, perasaan, ini nyindir aku ini. Tidak ada sama sekali, itu nyindir dirinya sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan manfaat, barokah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Monggo sholat isya sareng-sareng berjamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamati shalah, qad qamati shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah.